Angin padang pasir bertiup pelan kala mentari mulai tenggelam di ufuk barat. Dalam heningnya senja itu, Shalih terbangun dari tidurnya dengan dada yang bergemuruh oleh wahyu ilahi. Suara lembut namun penuh kuasa menyapa relung hatinya. Wahai Shalih, kembalilah kepada kaum Samud. Ajaklah mereka bertauhid, menyembah hanya kepadaku. Tanpa ragu, Shalih pun bangkit. Ia melangkah menuju negeri Samud, tempat yang dulu ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Hari itu adalah hari raya, dan seluruh kaum Samud berkumpul di pusat negeri. Raja duduk megah di singgasananya, dikelilingi para bangsawan dan pembesar. Suasana penuh pesta dan pujian kepada berhala-berhala mereka. Tiba-tiba, di tengah keramaian itu, suara lantang menggema. Wahai kaum Samud, seru Shalih, sembahlah Allah semata, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sekonyong-konyong, berhala-berhala yang berdiri angkuh itu roboh satu persatu, seolah gentar oleh kebenaran yang menggema. Raja yang terkejut memandang Shalih dengan tajam. Bukankah engkau orang yang dulu menyeru seperti itu, lalu menghilang selama 40 tahun? Kami tidak akan mempercayaimu. Kecuali kau bisa mengeluarkan seekor unta dari batu ini. Shalih menatap mereka dengan tenang. Sesungguhnya Tuhanku Maha Kuasa atas segala sesuatu. Permintaan kalian ini ringan baginya. Namun kaum Samud tak puas. Mereka mulai menambah-nambahi syarat seolah bermain-main dengan tantangan mereka sendiri. Unta itu, kata mereka, harus tinggi besar, berwarna merah, kuning, hitam, dan putih, berlari secepat kilat, bersuara seperti petir. Ia harus punya anak yang serupa dengannya. Susunya manis seperti madu, memabukkan seperti arak, dan menyembuhkan segala penyakit. Fakir yang meminumnya menjadi kaya. Ia harus datang di waktu Isya, menyapa kami dengan nama kami, dan berdiri di depan pintu setiap rumah memberi susu, tanpa diperah. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan sinis, kami ingin unta yang tubuhnya dari emas, kakinya perak, kepalanya dari zabarzud hijau, dan punuknya dari mutiara. Jika engkau bisa melakukannya, barulah kami beriman. Namun Raja berkata, tidak, keluarkanlah dari batu ini unta sungguhan, bertubuh daging, bertulang, berkulit, dan berbulu, dengan punuk sebesar kubah dan anak yang mirip dengannya. Jika kau sanggup, aku akan beriman. Shalih berkata, wahai kaumku, permintaan kalian sangat banyak, tapi aku hanya meminta satu hal, jangan ada yang menungganginya, melukainya, atau menghalangi dia dan anaknya untuk minum air di hari bagiannya. Ya, jawab mereka, kami setuju. Shalih pun berdiri. Ia menghadap langit, berdoa penuh khusyuk setelah menunaikan sholat 2 rakaat. Lalu ia mengambil tongkat peninggalan Nabi Adam AS, dan memukul batu besar di tengah padang. Seketika, batu itu berguncang dan mengeluarkan suara rintihan, seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dari celah-celah batu yang retak, muncullah seekor unta agung, tinggi, megah, dengan semua ciri yang mereka minta. Di belakangnya, berjalan anak unta yang serupa. Lalu terdengarlah suara yang membelah keheningan. La ilaha illallah, Shalih Rasulullah. Kaum Samud terpana. Bukti nyata di hadapan mereka, namun hati mereka tetap keras. Maka dimulailah ujian terbesar bagi mereka dan kesabaran Nabi Shalih pun diuji. Namun itulah awal dari kisah yang menjadi pelajaran bagi umat sepanjang masa.